got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Pengertian dasar konseling. Konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada individu atau kelompok dalam mengatasi masalah pribadi, emosional, sosial, atau akademik. Tujuan utama dari konseling adalah membantu individu mencapai kesejahteraan psikologis dan pengembangan pribadi yang optimal. Konseling melibatkan interaksi antara konselor dan klien, di mana konselor menggunakan pendekatan dan teknik tertentu untuk membantu klien memahami masalah mereka dan mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Pengertian konseling. Konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang profesional atau konselor kepada individu atau kelompok dalam mengatasi masalah pribadi, emosional, sosial, atau akademik. Tujuan konseling. Tujuan konseling adalah membantu individu mencapai kesejahteraan psikologis dan pengembangan pribadi yang optimal. Konseling bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah, mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi konseling. 1. Memberikan dukungan emosional dan pemahaman kepada individu yang mengalami stres, kecemasan, atau depresi. 2. Membantu individu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. 3. Membantu individu mengembangkan strategi dan keterampilan untuk mengatasi masalah. 4. Membantu individu mengenali dan mengembangkan potensi diri mereka. 5. Membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Urgensi konseling. Konseling memiliki urgensi yang penting dalam membantu individu mengatasi masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Beberapa alasan mengapa konseling menjadi penting adalah: 1. Dukungan emosional. Konseling memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan bagi individu yang sedang mengalami stres, kecemasan, atau depresi. Konselor dapat membantu individu mengelola emosi mereka yang memberikan dukungan yang positif. 2. Pemecahan masalah. Konseling membantu individu dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konselor membantu individu untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. 3. Pengembangan pribadi. Konseling dapat membantu individu dalam mengembangkan pribadi dan pertumbuhan. Konselor membantu individu mengenali kekuatan dan potensi mereka, serta membantu mereka mencapai tujuan yang lebih baik dalam kehidupan. Asas dan prinsip. Asas dan prinsip konseling adalah panduan etis yang mengatur praktik konseling mereka, memberikan kerangka kerja yang penting bagi konselor dalam menjalankan pekerjaan mereka. Berikut adalah beberapa asas dan prinsip konseling yang umum. 1. Kepercayaan dan kerahasiaan. Konselor harus membangun hubungan kepercayaan dengan klien mereka. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan oleh klien, kecuali dalam situasi yang mengancam keselamatan klien atau orang lain. 2. Otonomi dan harga diri. Konselor harus menghormati otonomi dan harga diri klien. Mereka harus memberikan kebebasan kepada klien untuk membuat keputusan mereka sendiri dan menghormati nilai-nilai, keyakinan, dan preferensi klien. 3. Non-diskriminasi dan keadilan. Konselor harus menghormati keberagaman dan memperlakukan semua klien dengan adil
dan tanpa diskriminasi. Mereka harus menghindari prasangka dan memastikan bahwa layanan konseling tersedia untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau latar belakang budaya. 4. Kompetensi dan profesionalisme. Konselor harus mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi dalam praktik konseling. Mereka harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Konselor juga harus menjaga standar etika dan profesionalisme yang tinggi. 5. Konseling yang berpusat pada klien. Konselor harus menjadikan klien sebagai fokus utama dalam praktik konseling. Mereka harus mendengarkan dengan empati, menghargai perspektif klien, dan bekerja sama dengan klien untuk mencapai tujuan konseling. 6. Batasan kompetensi. Konselor harus mengenali batasan kompetensi mereka dan hanya melakukan praktik konseling dalam area di mana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai. Mereka harus merujuk klien ke konselor lain jika masalah klien berada di luar bidang kompetensi mereka. 7. Evaluasi dan pengembangan. Konselor harus melakukan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas intervensi konseling mereka. Mereka harus terbuka terhadap umpan balik dari klien dan terus mengembangkan diri untuk meningkatkan praktik mereka.